Oke, gini Mbak. Mbak Vena, agak majuan Mbak Vena. Handphone turun dikit dong, handphone. Nah, tutupin sih. Abang, reporter. Jauh, jangan kejauhan Mbak Vena. Kejauhan ada apa nih? Majuan aja, weh. Mbak Vena boleh maju izin. Ini saya dulu aja ya, buka ya. Oke, ya. Ayo, Kyo, jangan tinggi-tinggi. Kyo, jangan tinggi-tinggi, Kyo. Pulang aja ya. Oke, selamat siang rekan-rekan media semua. Hari ini telah selesai sidang dua perkara antara kita sebagai penggugat dan Bu Vena sebagai tergugat. Di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan, dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada dua gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Oke. Poin kedua, Ferry juga buru-buru melakukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Ferry, dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi Polda di Jawa Timur yang sekarang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik Polda Jawa Timur telah menahan Ferry dengan dua alat bukti yang cukup. Dan anehnya lagi, kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberikan nasihat konsentrasi membela pidana di Surabaya, bukannya mengurus untuk penangguhan penahanan kliennya di sana, malah sibuk mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan sibuk konferensi pers di mana-mana. Entah tujuannya untuk apa, popularitas atau apa, kita juga bingung. Oke, dalam perkara, catat ya, dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Dan juga jangan lupa nih, pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catat ya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang, seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke? Terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan dua alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi inti pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Oke. Gugatan Ferry apa soal perceraian ini? Ya adalah. Ya itu kan masuk pokok perkara. Itu kan sidangnya tertutup. Kita nggak boleh ngomong. Oke, Mbak Vena, ini kan berarti Mbak Vena meminta semua ya yang sudah diberikan oleh Mbak Vena ke Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum
untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya, mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini, mumpung masih pagi, saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Itu aja pengumuman dari saya, dan saya tidak ingin lagi ada fitnah atau ada prasangka bahwa saya tidak ingin mengembalikan, karena saya willing. Including, saya nggak tahu, katanya ada list, ada daftar yang sudah dikirim sama Ferry kepada kuasa hukumnya yang benar-benar punya surat kuasanya. Saya mau lihat sekarang juga. Jadi kalau boleh, tolong bergeser teman-teman kepada kuasa hukum Ferry, tolong dimintakan mana, kalau ada saya berikan di depan teman-teman satu persatu item barang-barang. Itu aja, banyak takutnya keburu pulang. Monggo silahkan dipertanya. Alat-alat di rumah, alat-alat rumah tangga, baju. Barang yang dibawa itu Ada satu mobil saya bawa. Ya, jadi boleh tolong keburu pulang nanti, boleh ditanyakan. Budget untuk bayar hutang berapa? Oh, nanti aja itu dulu. Saya pengen itu menjadi agenda kita setelah sidang, bahwa maksudnya setelah agenda sidang, ini pengembalian barang-barang ini saya rasa penting supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Nanti aja, nanti saya udah punya berita acaranya. Nanti kalian menjadi saksi saya, oke? Boleh? Tapi kalau dibilang Nanti aja saya pengen mengembalikan. Boleh nggak minta tolong teman-teman? Oke, Mbak. Sip. Oke, ya ya. Kuasanya mana? Saya pengen kembali supaya. Ada yang ngejar tadi. Oh, nggak apa-apa. Mendingan ditanya aja, kan kuasa hukum ya katanya yang punya. Saya menunggu soalnya. Saya tunggu sekarang. Saya nunggu. Minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan kuasanya. Kalau ada saya kembalikan sama. tapi kalau kasih kan ya. ada adiknya juga Udah. mamanya nggak mau dibalikin. Nggak bisa kalau kita barang-barang Ferry memang harus Ferry yang menerima, tapi Iya. Ferry-nya tidak ada, kita harus lihat surat kuasanya. Misalkan Ferry menuju kepada kuasa hukumnya, langsung saya kasih kepada kuasa hukum. Misalkan di situ kuasanya kepada adiknya, langsung saya kasih ke adiknya. Misalkan kuasanya kepada ibunya, langsung saya kasih. Makanya udah satu mobil saya siapkan, udah saya rapikan. Jadi saya minta tolong banget sama teman-teman untuk menanyakan mana surat kuasanya, supaya saya kembalikan sekarang. Jadi nggak ada lagi penundaan, supaya nggak ada statement yang menyatakan saya menahan barang atau apapun. Saya nggak mau. Ya, Tapi di situ daftar barang Mas Iya. Ferry ke Mbak Vena ya. dokumen, barang, dan apa yang katanya bernilai, yang katanya apa tuh di bawah berapa tahun? Ancaman pidana aja. Ya itu, yang itu. Kalau saya nggak dikasih, nggak dipenuhin akan terancam 4 tahun. Nah itu, saya kan juga pengen ngembaliin. Karena dari kemarin saya juga WA salah satu kakaknya, Adevi. Saya tanya mau dikembaliin kemana, dikasih alamatnya tapi di delete. Habis itu saya tanyakan lagi tidak dibalas. Ya akhirnya saya pikir inilah momentum paling tepat di depan teman-teman wartawan. Saya bawa udah barangnya, saya sudah buat berita acaranya, ada foto-fotonya berwarna. Jadi nanti nggak akan salah item gitu. Intinya ada surat kuasa dari perwakilan Pak Ferry untuk menerima barang. Karena kalau misalkan kita mengasih begitu saja ke pihak keluarga, nanti pihak pengacaranya berkoar-koar lagi, mana saya nggak terima barang, dan dibilang penggelapan lagi. Itu loh. Ada unsur penggelapan, Bang. Ya enggak, misalkan kalau barang itu ternyata nggak sampai, dibilang nggak sampai, nggak ada tanda terima, nggak ada surat kuasa, nanti pihak kita lagi yang disalahkan gitu loh. Minta tolong ya, ditanyain surat kuasanya. Aku tunggu. Makasih semuanya, makasih. Thank you, Kak. Makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Assalamualaikum.